Jadi awalnya dulu kita mengikuti kontes balapan. Risetnya aja 1 tahun loh teman-teman. Gimana nggak pusing gitu ya? Kan kita juga punya goals, yaitu mencapai skor di angka 200 km per liter. Kesti, kembali lagi di acara yang spesial ini di Funting Having Fun with Broadcasting. Tepuk tangan dong. Nah, Funting terus menghadirkan tamu-tamu yang sangat spesial dan juga keren dong tentunya. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, banyak prestasi yang telah diraih dan juga tentunya ada banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dibuat. Mari kita sambut, ini dia, yaitu Ganesha Racing Team. Halo Kak, selamat datang di Funting. Ya, Boleh dong diperkenalkan nama dan juga prodinya? Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Roland Octavian Darmawan atau biasa dipanggil Roland. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Doni Fauzan, saya dari Prodi S1 Teknik Mesin. Beri tepuk tangan dong untuk mereka berdua. Salam kenal ya Kak. Nah, kakak berdua ini kan juga merupakan bagian dari Ganesha Racing Team nih. Boleh dong sedikit diceritain gimana sih awal berdirinya Ganesha Racing Team ini? Jadi sebelumnya saya mau menceritakan dulu Ganesha itu apa ya Mas? Oke. Jadi Ganesha Racing Team merupakan singkatan dari Garuda Unesa. Ganesha ini merupakan suatu tim riset mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang berfokus pada bidang mobil hemat energi, khususnya penggerak diesel dan juga listrik, Mas. Ya. Terus gimana sih kok bisa kepikiran gitu membentuk Ganesha Racing Team, Kak? Jadi dulu itu sebelumnya Ganesha Racing Team itu mengikuti beberapa lomba. Jadi lombanya itu yang awal kita ikuti itu adalah KMLI. Jadi dulu itu Ganesha tercipta karena hasil akhir sebenarnya, Mas. Jadi karena hasil akhirnya dari mas-masnya dulu, itu akhirnya keterusan untuk mengikuti lomba-lomba. Jadi awalnya dulu kita mengikuti kontes balapan karena namanya saja kan Ganesha Racing Team. Nah, Racing Team sendiri kan itu balapan, tapi pada berlanjut lomba itu akhirnya jadi hemat-hematan. Waduh, keren banget sih Ganesha Racing Team ini, juga banyak prestasi ya Kak yang telah diraih. Nah, boleh dong Kak di spill nih, mungkin kalau kakak kan dari teknik mesin nih, mungkin bisa nggak sih Kak dari prodi lain itu ikutan Ganesha Racing Team? Tentunya bisa ya. Jadi Ganesha Racing Team ini terbuka untuk semua prodi dan juga semua fakultas yang ada di Unesa ini. Oke, wah. Jadi buat kalian nih Sobat Kesti yang mau ikutan Ganesha Racing Team, boleh banget langsung join ya teman-teman. Nah, terus Kak sejauh ini inovasi atau mobil ciptaan dari Ganesha Racing Team itu apa aja sih Kak? Boleh dong di-spill ke Sobat Kesti semua. Oke, jadi untuk ciptaan sendiri kita itu mempunyai 2 mobil. Lah, untuk yang mobil pertama itu kita sudah mengikuti beberapa lomba, yaitu lomba pada klasifikasi diesel yang dimana kita namai mobil itu adalah Garrett Revolution ketiga. Nah, untuk Garrett sendiri ini sudah mengikuti beberapa perlombaan dan juga alhamdulillah sudah memenangi beberapa juara di KMHE atau kontes mobil hemat energi. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong buat mereka berdua dan juga para tim-timnya dong tentunya. Nah, kenapa sih Kak kok bisa kepikiran gitu ya membuat Garrett? Emang apa sih Kak urgensinya? Nah, jadi awalnya ini kan tentang kesadaran mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, khususnya dari angkatan 2009. Ya, angkatan 2009 itu mendirikan mobil listrik awalnya, kemudian lanjut ke diesel. Nah, urgensinya itu karena kita sadar karena mobil hemat energi ini merupakan suatu kontes yang dimana gimana caranya bahan bakar dengan 1 liter itu dapat menempuh jarak yang jauh sekali. Wow, keren sih emang Ganesha Racing Team ini. Jadi Sobat Kesti, sedikit info ya buat kalian semua. Ganesha Racing Team ini telah menjuarai di acara KMHE 2024, benar ya Kak? Oke, mungkin boleh dong Kak sedikit cerita gimana awal mulanya Ganesha Racing Team ini bisa ikutan di perlombaan tersebut. Nah,
Jadi di situ kita pasti ada beberapa seleksi, jadi kayak ada seleksi administrasi, terus ada virtual inspection, terus habis gitu di sana juga kita itu ada beberapa inspeksi lanjutan. Jadi di situ pada waktu itu pada perlombaan itu alhamdulillah kita menjuarai pada peringkat 5. Nah, di situ kita mendapatkan skor di 109 km per liter dan tentunya di skor 109 km per liter itu bukan dari harapan kita semua. Karena memang harapan kita itu skor yang kita mau itu adalah di 200 km per liter ataupun lebih. Karena pada waktu itu mungkin sedikit cerita, kalau pada waktu kita KMHE pada tahun 2024 ini itu terjadi beberapa insiden yang dimana kita nggak mau itu terjadi dan akhirnya ya mobil kita itu sempat nggak bisa race atau mungkin untuk bertanding. Tapi untuk dari teman-teman Garnesa aku sangat menyupport sekali dan juga sangat bangga kepada teman-teman yang dimana mobil yang awalnya tidak bisa race itu akhirnya bisa untuk mengikuti perlombaan itu dan akhirnya bisa mencapai skor di 109 itu dan akhirnya mendapat peringkat kelima. Wah, tepuk tangan dong buat mereka. Keren loh. Mereka udah banyak sekali tantangan yang dihadapi, tapi tetap bisa menjuarai di acara tersebut. Nah, tadi kan kakaknya udah spill sedikit nih tantangan terbesar di perlombaan itu. Mungkin bisa dong kak di-spill ke Sobat Kesti semua. Tantangan apa aja yang dilalui kalian berdua dan juga tim-tim yang ketika kalian ingin mengikuti lomba tersebut. Nah, jadi pada tahun ini sebenarnya tantangannya itu waktu kita berangkat lomba, sebelum kita berangkat itu kita kan trial dulu, mobilnya di trial dulu dan kita itu sebenarnya mendapatkan skor yang lebih dari 109 itu, bahkan selisih jauh lah. Nah, ketika ekspedisi mobil kita terkena insiden, jadi waktu mobil kita sampai ke Eprix di Jakarta itu di Ancol, itu waktu sudah diturunkan dari mobil box itu ya, itu sudah dalam keadaan hancur, benar-benar hancur, dan itu sebenarnya teman-teman sempat menyerah, hampir menyerah. Kemudian kita sadar bahwasanya kita jauh-jauh ke Jakarta itu untuk lomba, jadi kalau misalkan sampai sana kita diem-dieman ya buat apa. Jadi langsung di hari itu juga 1 hari 1 malam itu teman-teman langsung ngerjain mobil itu dan untuk besoknya kita langsung bisa ikutan inspeksi dan hari berikutnya kita bisa ikutan race. Wah, jujur itu berat banget sih teman-teman. Kalau udah sampai di sana tiba-tiba mobilnya rusak dan mereka berdua ini tetap semangat bareng tim-timnya. Beri tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, Kak, mungkin boleh di-spill untuk tahapannya mulai dari awal sampai akhirnya bisa juara. Itu seperti apa sih, Kak? Nah, untuk awalnya itu kan ini waktu KMHI ya. Iya. Nah, awalnya itu teman-teman di sana itu langsung nggak beli sih, langsung mempersiapkan bahan-bahannya yang kayak yang rusak itu kan ada bodi sama chassis. Nah, chassis itu patah menjadi 2, Mas. Nah, jadi sampai sana teman-teman langsung cari bahan, langsung nyari tempat juga buat benerin mobilnya. Nah, itu teman-teman itu ngerjain itu sebenarnya bukan 1 hari tapi 1 malam. Jadi bisa dibilang itu roro jonggrang lah. Roro jonggrang. Keren. Oke, terus Kak gimana? Jadi 1 malam itu teman-teman bener-bener ngebuild, bener-bener bangun mobil itu dari nol, Mas. Jadi dari nol kita mulai awal lagi yang sebenarnya harusnya kita sampai sana itu langsung race. Tapi kita buat mobil lagi dari nol dan untungnya di keesokan harinya kita bisa langsung ikutan virtual inspeksi ikutan inspeksi di sana dan juga di hari berikutnya juga kita bisa mengikuti race meskipun dengan hasil yang sebenarnya jauh dari harapan kita, tapi ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan juga bisa turun ke arena dan turun di sirkuit. Sampai akhirnya bisa menjuara itu ya Kak ya di Iya. peringkat kelima. Iya, peringkat kelima. Nah, kan pasti banyak nih dari awal sampai ke Jakarta, sampai ada beberapa rintangan di sana. Nah, boleh dong Kak, seperti apa sih yang disiapkan oleh tim-tim dari Garnesa Racing Team ini juga dalam menghadapi KMHE 2024? Jadi banyak banget untuk yang kita siapkan. Jadi kita itu perisetan itu selama 1 tahun. Jadi di perisetan 1 tahun itu kita pasti punya yang namanya itu kartu as. Jadi untuk perlombaan itu kita pasti mempunyai strategi masing-masing. Itu kan setiap tim pasti punya. Dan di Garnesa sendiri itu punya strateginya. Jadi kapan kita menggunakan material ini, kapan kita menggunakan spare part ini. Jadi kita itu mengeluarkan pada race keberapa.
Dan di KMHI sendiri itu kan ada beberapa race. Jadi ada race pertama, kedua sampai kelima. Lah itu nanti untuk race keberapa kita itu mengeluarkan spare part yang memang kita untuk menjadi kita itu kartu as seperti itu. Jadi agar di situ kita mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan skor yang sangat tinggi. Waduh, risetnya aja 1 tahun loh teman-teman. Gimana nggak pusing gitu ya? Riset 1 tahun, terus juga punya kartu as. Sebenarnya gimana sih Kak? Kok bisa sesemangat itu? Apa aja Kak inovasinya gitu? Nah, untuk inovasi sebenarnya banyak sih. Kan kita juga punya goals yaitu mencapai skor di angka 200 km per liter. Nah, sebenarnya kemarin itu waktu trial itu kita sudah mendekati skor itu, Mas. Kita sudah menyentuh angka 177 km per liter waktu itu. Waktu hamin seminggu perlombaan, waktu trial. Itu kita sudah mencapai skor itu dan kita juga optimis bahwa kita bisa mencapai 3 besar minimal untuk mendapatkan juara di tahun ini. Tapi ya Tuhan berkata lain, karena mobil kita terkena insiden itu dan kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin, ya akhirnya kita bisa lomba dengan hasil yang seperti itu. Gak apa-apa Kak, jadi Iya. kalian itu udah kebanggaan Universitas Iya. Negeri Surabaya loh Sobat Kesti. Beri tepuk tangan lagi dong buat mereka berdua. Nah Kak, mungkin boleh di-spill nih, siapa sih support system kalian berdua sampai akhirnya dari awal 1 tahun riset sampai di Jakarta ada insiden, tapi kalian tetap semangat. Siapa Kak support system di belakangnya? Jadi untuk support system sendiri ya sebelumnya kami itu berterima kasih kepada para dosen atau dari para jajaran yang terutama itu para pembina kami yang memang selalu support dan juga selalu mengikuti kami untuk perlombaan KMHI kemarin. Jadi tetap beliau itu selalu support kita, selalu mendukung kita bahwa kami itu nggak boleh menyerah. Jadi kita harus terus dan juga kami juga berterima kasih kepada para sponsor juga untuk mendukung kami untuk perlombaan di KMHI yang hari ini, dan aku juga berterima kasih kepada teman-teman. Jadi support system yang sesungguhnya itu pada teman-teman, kalau semisal nggak ada teman-teman juga kemungkinan juga nggak akan bisa untuk mengikuti race, dan teman-teman juga aku apresiasi sekali dengan semangat mereka yang sangat tinggi, yang dimana meskipun terkena insiden seperti itu teman-teman masih bisa bangkit dan juga bisa akhirnya menjuarai pada lomba KMHI tahun ini. Sebenarnya ada tambahan lagi. Jadi kita kan lomba kan nggak atas nama Ganesha Racing Team, tapi kita juga mengatasnamakan Universitas Negeri Surabaya. Jadi itu membuat semangat kita berkobar waktu di sana itu nggak bisa menyerah buat menerima musibah ini lah. Jadi kayak gitu. Aduh, terharu banget loh teman-teman aku di sini. Nah, terus ada nggak sih pengalaman atau momen berharga waktu KMHI 2024? Nah, untuk momen berharganya ya waktu itu tahu mobil kita hancur dan kita langsung nge-build mobil dari nol, terus kita bisa ikutan lomba lagi, itu sebuah kebanggaan sebenarnya. Soalnya belum tentu orang lain bisa membuat mobil dari nol dengan jangka waktu 1 malam aja. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman dan juga mengapresiasi diri sendiri sudah membangun semangatnya buat ikutan lomba lagi. Jadi nggak menyerah di situ aja. Iya bener banget ya Sobat Kesti. Jadi kalau kita ingin mengikuti perlombaan itu, kita nggak hanya cerdas secara fisik aja, tapi dari emosional juga ya Kak ya. Betul. Gimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Nah Kak, terus gimana sih kayak benefit sejauh ini setelah mengikuti KMHI 2024? Tentunya banyak banget benefit yang kami dapat, yang terutama dari sebuah rasa kekeluargaan, yang dimana rasa kekeluargaan tersebut di situ sangat terasa banget, dan dimana kita itu saling menyupport, saling menyemangati satu sama lain seperti itu. Jadi dari relasi pun juga sama, kita kan di situ dari perlombaan ketemu beberapa tim-tim luar yang dimana ya sangat hebat-hebat, dan di situ kita juga bisa sharing satu sama lain dan mendapatkan ilmu yang baru. Kalau kakaknya gimana nih? Mungkin ada benefit apa sejauh ini? Tentunya kita mendapat relasi. Sebelum masuk Ganesha juga tujuan kita buat menambah ilmu juga, terus menambah relasi. Kemudian waktu lomba juga kita menambah relasi dengan kampus-kampus lain, bertukar ilmu, bertukar pengalaman, dan ya seperti itu.
Nah, mungkin ada nih Kak harapan dari kalian berdua buat Ganesha Racing Team dan juga mungkin ada harapan buat teman-teman mahasiswa yang lain nih Kak. Oke, mungkin kalau harapan sendiri itu kami ingin di peringkat yang utama pastinya di perlombaan, dan kemungkinan dari skor juga kita ada janji kalau semisal kita itu harus menempuh jarak 200 km per liter di tahun depan. Jadi diusahakan kita bisa mencapai skor tersebut, dan harapannya itu kita bisa menjuarai KMHE di tahun depan. Dan untuk pesan-pesan kepada mahasiswa, tetap semangat untuk menjalani kuliah, dan juga tetap, karena di perkuliahan sendiri kita akan mencari ilmu, dan dimana di perkuliahan itu banyak relasi yang kita dapatkan. Jadi tetap semangat dan tetap jangan lupa banggakan kedua orang tua. Kalau Kak Rahmat sendiri? Kurang lebih sama seperti Mas Doni, mungkin ingin menambahkan bahwasanya kita kuliah jangan cuman kuliah pulang, kita juga menambah ilmu di eksternal seperti kita ikut Ganesha maupun organisasi yang lain. Jadi pesannya buat teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang lain, tetap semangat dan juga harus rajin belajar, jangan cuman kuliah pulang. Jadi Kita doain bareng-bareng ya teman-teman, semoga harapan Ganesha Racing Team yang bisa menjuarai kedepannya jauh lebih baik. Semoga di tahun yang akan datang bisa menjuarai lomba-lomba yang jauh-jauh lebih wow banget gitu. Ya. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yuk teman-teman buat mereka berdua, udah keren banget loh membawa nama harum Universitas Negeri Surabaya. Nah, terus nih Kak, kalau tadi kakaknya udah nyampaikan pesan juga buat mahasiswa, buat sobat Kesti di sini semua, jangan cuman kuliah pulang. Karena yang dicari di sini tuh ilmu, teman-teman. Ya benar ya, Kak? tuh. Oke, sepakat ya. Nah, terus juga kalau kalian kuliah pulang, sebenarnya Kak, kalau sobat Kesti ini beberapa mungkin ada kuliah pulang, kuliah mall gitu. Nah, tapi kalau mereka berdua kuliah pulang riset Jakarta juara. Tepuk tangan dong. Nah, bentar Kak. Mungkin gimana sih Kak caranya biar menghilangkan nih? Mungkin sobat Kes di sini pengen ada yang aku ini ngerasa kuliah pulang terus. Terus gimana sih Kak caranya biar bisa menjadi seperti kakak berdua ini loh? Boleh di-spill dong Kak? Oke, jadi untuk caranya sendiri kita itu awalnya itu harus dari niat sih, dari niat pribadi. Kalau kita memang nggak niat dan kita juga nggak ada keinginan untuk ingin belajar atau mencari hal baru, itu pasti nggak akan bisa. Karena aku juga merasakan dan aku juga kepinginnya untuk kedepannya itu memang bermanfaat bagi diriku sendiri kayak gitu. Mungkin ada closing statement dulu nih dari mereka berdua teman-teman buat kalian semua juga, dari Kak Doni dulu, boleh? Oke, harapannya untuk Ganesha Racing Team bisa tahun depan bisa menjuarai peringkat yang pertama dan mendapatkan skor 200 km per liter dan menjadi lebih baik ke depannya. Kamu Kak Ahmad sendiri? Mungkin dari saya minta doanya buat teman-teman, semoga ke depannya Ganesha Racing Team akan mengharumkan nama Universitas Negeri Surabaya. Amin, kita doain bareng-bareng ya teman-teman. Dan kita beri tepuk tangan sekali lagi buat mereka berdua yang udah sangat-sangat keren pokoknya deh. Nah, jadi buat sobat Kesti semua nih, kalau kalian juga pingin bergabung di Ganesha Racing Team dari prodi selain teknik juga bisa. Jadi ada 2 divisi ya Kak ya? Iya. Boleh di-spill dong Kak, coba. Jadi divisi kita ada divisi non teknikal dan juga divisi teknikal. Nah itu teman-teman, jadi nggak cuma teknik mesin aja yang bisa, dari prodi lain juga bisa. Nah jadi buat sobat Kesti juga nih mungkin punya beberapa pengalaman di dunia Ganesha Racing Team, pokoknya yang kaitan sama itulah ya Kak ya. Nah atau mungkin pengen menyari pengalaman baru, boleh kalian bergabung di Ganesha Racing Team. Siapa tahu the next winner adalah kalian sobat Kesti. Ayo kita beri tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Nah sobat Kesti, kalau misal nih buat kalian yang mau ada yang ditanyain, boleh juga kalian langsung aja tanya ke mungkin
Kakak boleh spill sosmednya aja Kak, langsung aja sekarang. Spill Kak, ayo Kak. Oke, kalau dari aku, Instagram aku dan Sky .30. Oke, kalau kakaknya? Mungkin aku langsung ke sosial media Garnesa aja ya. Jadi sosial media Garnesa itu untuk Instagramnya kalian bisa cari @garnesa_racing_team. Untuk TikTok bisa dicari Garnesa_RT. Nah, Sobat Kesti yang mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya Garnesa aja nggak apa-apa. Dan buat kalian yang pingin tanya-tanya lebih lanjut kan juga bisa loh komen di YouTube ini. Dan kalian juga, pokoknya kalian wajib banget nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan acara Fanting. Nah, mungkin dari aku itu aja dan mungkin kakaknya udah keren banget, aku nggak bisa ngomong lagi. Tepuk tangan dulu dong buat kalian berdua, aduh. Keren banget pokoknya. Nah, mungkin ini aja buat episode Fanting kali ini. Dan untuk the next episode kita terus menghadirkan tamu-tamu yang sangat spesial. Terima kasih banyak buat Kak Doni dan juga buat Kak Rolex. Semoga selanjutnya kalian bisa mendapatkan juara yang jauh-jauh lebih baik. Mungkin bisa jargon dulu gitu ya. Boleh Kak, ayo di-spill jargonnya. Nah, jadi kita juga punya jargon ya teman-teman ya. Untuk jargonnya itu sendiri, ketika saya bilang Unesa, kalian jawab 1. Ketika kita bilang Garnesa, kalian jawab juara. Oke. Siap-siap Kak, ayo. Mungkin Oke, bisa langsung jargon. Unesa 1, Garnesa juara. Tepuk tangan. Nah, sekarang Kak, aku aja jargonnya Fanting ya. Kalau aku bilang Fanting, jawabnya having fun with broadcasting. Oke? 1, 2, 3. Fanting! Having fun with broadcasting. Terima kasih Sobat Kesti. Bye-bye.